Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan segala karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat Pak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Kamsiah, NIM 12016003 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai maqasid syariah. Menurut Al-Fasih, maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum Islam. Sedangkan menurut Al-Risuni, maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariah agar kemaslahan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah, yaitu kebaikan. Maqasid syariah menurut Imam Syatibi. Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariah atau aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahan dan menghindari kemadaratan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahan manusia itu sendiri. Kemudian maqasid syariah dalam pemasaran. Manajemen pemasaran berlandasan maqasid syariah adalah studi, program, pelaksanaan, prosedur atau penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkan, membentuk, melindungi alterasi yang komersial dengan pasar target dengan implikasi untuk menyampaikan arahan organisasi dengan memfokuskan kepada kadar syariah yang berlandasan maslahah, keseimbangan serta memprioritaskan adanya sikap, kerelaan dan kasih sayang di antara penjual dan pembeli. Senada dengan itu, studi orientasi pasar sering mengemukakan bahwa perusahaan perlu memonitor perubahan di pasar dan beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Adapun konsep perdagangan dalam Islam. Konsep perdagangan Islam adalah suatu kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke tijarah. Apa itu tijarah? Tijarah adalah kajian hukum Islam, merupakan suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan riba, tolak rukban, bai najasi, taklis, jual beli gahar, dan intikar. Riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelum oleh salah satu pihak. Talaqi rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga murah. Sedangkan bai najasi yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Kemudian tadlis. Tadlis atau penipuan, kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, tidak diketahui oleh salah satu pihak sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu.
Kemudian jual beli gahar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhi ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gahar adalah adanya penzoliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Kemudian ihtikar, ini kegiatan untuk menimbun barang lalu dijual saat harga tinggi dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Kemudian lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang prinsip pemasaran dalam Islam. Yang pertama, adil. Berlaku adil dalam hal yang harus dimiliki seseorang pengusaha dalam memasarkan barang atau produknya. Dan yang kedua, menjaga kualitas produk. Sebagai produsen, kita harus bisa memberikan yang terbaik pada pelanggan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan demi menjaga hubungan dengan pelanggan, yakni dengan menjaga kualitas dari barang kita. Dan yang ketiga, sadar dengan perkembangan zaman. Pandai dalam melakukan perubahan adalah tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis. Seorang pebisnis harus mampu menangkap adanya suatu perkembangan zaman sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan pasar bisnis tanpa melanggar aturan fikih muamalah jual beli yang sudah ditetapkan. Keempat, jujur dalam mengukur kualitas dan kuantitas. Dan yang kelima, berusaha atau ikhtiar. Yang keenam, amanah. Ketujuh, tidak memasarkan riba. Memasarkan barang tanpa mengandung unsur riba atau bunga. Dalam melakukan pemasaran barang sebagai umat muslim, kita tidak diperkenankan untuk memasarkan barang atau transaksi yang mengandung macam-macam riba. Kemudian prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan dan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Dianggap sebagai suatu keharusan oleh hukum Islam. Adapun tujuan muamalah dalam pemasaran Islam. Tujuannya agar terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, manajemen pemasaran dalam perspektif maqasid syariah. Manajemen pemasaran berlandasan maqasid syariah adalah studi, program, pelaksanaan, prosedur, dan penanganan proses yang dibangun dengan maksud mewujudkan, membentuk, dan melindungi alterasi yang kontroversial dengan pasar target dengan implikasi untuk menyampaikan arah organisasi dengan memfokuskan kepada kadar syariah. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.